Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, salam jumpa dan kami berharap semua Anda dalam keadaan yang penuh sukacita dan juga sehat senantiasa, di mana kita juga masih harus menerapkan protokol kesehatan, namun demi kebaikan bersama. Dan saat ini telah hadir bersama kita Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF beserta dengan Alexandra Sisi. Mari kita temui Romo yang akrab kita panggil dengan Romo Kristo. Halo Romo, apa kabar Romo? Halo Bu Sisi, kabar saya baik. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik Romo. Dan di tengah Syukurlah ya. kesibukan, terima kasih ya Romo telah bersedia hadir untuk memberikan inspirasi rohani bagi kami semua. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa mengambil bagian dalam media ini untuk mewartakan firman Tuhan kepada kita sekalian, kepada sahabat Oase Rohani Katolik sekalian. Baik, terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali, kita siapkan diri kita, dan kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo Kristo. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami sebagai hamba-hambamu yang baik dan setia. Sudi kiranya karya penyelenggaraanmu senantiasa menyertai kami, sehingga hidup kami senantiasa berada dalam naungan kasih. Sudi kiranya Engkau juga menggerakkan hati kami semua, terutama saudara-saudari kami yang saat ini karena berbagai beban hidup, persoalan, menjauh dari Dikau. Semoga sentuhan kasih-Mu menggerakkan hati mereka untuk senantiasa kembali pada pangkuan ilahi. Kami sampaikan doa ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo Kristo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali perjumpaan kita dengan antifon pembuka. Sekali-kali aku tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan kita kini masuki bacaan dari kitab Yesaya, bab 45, ayat 6b sampai 8, dilanjutkan ayat 18 dan kemudian 21b hingga 25. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dan mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dari Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia
dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita tanggapi bacaan dari kitab Yesaya dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 85. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Lukas, bab 7 ayat 19 sampai 23. Kini Romo Kristo, kami sudah ingin sekali untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan pertama dulu ya Romo, dari kitab Yesaya. Baik. Ya, baik Bu Sisi, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita mendengar bacaan pertama yang baru saja dibacakan, itu tergambar jelas bagi kita tentang siapa itu Allah. Ya, Allah itu sangat maha kuasa, ya. Tapi dia mengungkapkan kemahakuasaannya karena dia sangat mencintai ciptaannya. Dia tidak mau ciptaannya itu berpaling kepada orang lain. Dia tidak mau apa yang telah menjadi miliknya, yang dia ciptakan dengan kasih, dengan perhatian, dengan segala yang luar biasa itu beralih dari dia. Jadi dia berbicara tentang kemahakuasaannya itu hanya karena dia mencintai yang dia ciptakan. Ya. Maka tadi dalam bacaan pertama dia tegaskan, Allah itu menegaskan,
akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Allah mau menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari Dia. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak layak untuk ciptaannya sembah. Ya. Yang hanya layak untuk disembah oleh yang Dia ciptakan, yaitu dirinya sendiri. Karena Dia bilang, akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah, tetapi juga di sisi yang lain berbicara tentang cinta Allah yang tak mau diambil ya, alih oleh orang lain. Ya. Atau Dia tidak mau agar ciptaannya itu beralih kepada dewa-dewi yang lain atau penyembahan berhala dan lain sebagainya. Yang kedua juga Dia menciptai, Dia mengatakan, Dia menjelaskan tentang kemahakuasaan dengan mengatakan segala sesuatu ini Saya yang ciptakan, terang dan gelap Saya yang ciptakan. Itu Dia mau berbicara tentang waktu. Nanti di bagian lain Dia berbicara tentang langit dan bumi. Itu juga Saya yang ciptakan. Sebenarnya Allah sedang berbicara tentang ruang dan waktu. Kan manusia hidup di dunia ini kan dibatasi oleh yang namanya ruang dan waktu. Orang kemudian melekatkan diri pada ruang dan waktu. Bahkan dalam ruang dan waktu itu, orang melakukan banyak sekali penyesatan. Menyembah berhala dalam ruang dan waktu. Yang adalah diciptakan oleh Tuhan. Yang adalah statusnya di bawah Tuhan. Dia mengatakan ruang dan waktu Saya yang ciptakan. Ya, di sini mau dikatakan bahwa kalau ruang dan waktu Saya yang ciptakan, maka kalian yang Saya ciptakan itu sebenarnya punya daya, punya kuasa melampaui ruang dan waktu itu. Jadi ngapain kamu menyembah sesuatu yang ada di dalam ruang dan waktu yang secara real kamu sendiri sebenarnya punya kuasa mengatasi itu. Satu-satunya yang harus kamu sembah adalah Saya, ya. Jadi kadang kan manusia ini terjebak, ya. Dia melihat ruang dan waktu, kemudian dia mengatakan bahwa itu punya kuasa mengatasi dirinya, padahal dia sendiri diciptakan oleh Allah yang kuasanya melampaui ruang dan waktu. Ya, memang Tuhan Yesus ini kan pergerakannya itu melampaui ruang dan waktu. Kita bisa lihat misalnya dalam teks lain Dia menyembuhkan anak buah dari si perwira itu kan, dia berada di tempat yang lain, tapi Dia menyembuhkan orang di tempat yang lain. Itu artinya Yesus mengatasi waktu dan ruang sekaligus. Ya, pada saat yang sama Dia bilang, pulangkan si perwira itu kan bertanya kepada Yesus, bertanya kepada orang di rumah kan, dia kira-kira sembuhnya pas jam berapa? Terus orang bilang, oh dia sembuhnya jam ini. Dia langsung ingat, pada saat yang sama Yesus mengatakan sembuh. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa memang Tuhan kita itu mengatasi ruang dan waktu, dan kita yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya juga mengatasi ruang dan waktu. Ya, karena kita di dunia ini sementara, pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali bersatu dengan Allah. Makanya orang juga sebut manusia, orang yang beriman itu transhistoris, artinya melampaui sejarah ruang dan waktu. Ya, jadi Bu Sisi, poin utama yang menurut saya yang penting untuk kita renungkan dari bacaan pertama adalah tentang kepada siapa kita harus sembah. Ya. Poin yang kedua adalah Tuhan juga mau menegaskan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Melampaui ruang dan waktu. Jadi jangan sesekali menggadaikan harga diri kita yang mulia, yang luhur, yang luar biasa ini untuk menyembah berhala pada sesuatu yang di dunia ini yang bahkan statusnya jauh di bawah kita manusia. Itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat teks dari Yesaya ini ketika Tuhan berbicara tentang adil, ya, dan juru selamat. Ya. Sebenarnya Tuhan di sini berbicara menempatkan diri sebagai seorang hakim. Hakim yang adil, yang menentukan you boleh masuk atau tidak, you boleh selamat atau tidak. Dia mengatakan dia adalah hakim yang adil dan sang juru selamat.
Ini poin yang paling penting bagi kita ya, bahwa kita semua yang menyembah Tuhan, sekalipun mungkin kita ya namanya juga manusia, pasti kita salah dan dosa. Tapi setiap kita yang menyembah Tuhan, pada saatnya akan diadili oleh Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan berdiri di sisi kita ya untuk membela kita, karena kita adalah miliknya, dan selama kita ada di dunia kita menyembah Dia. Maka berbahaya sekali orang yang menyembah berhala ya. Kita yakin memang Tuhan ini maha kasih, tapi yang menyembah berhala pasti akan melewati proses peradilan yang agak panjang dan rumit. Nah, disitulah sebenarnya kita menyiksa diri sendiri ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak pernah menyiksa kita atau menghukum kita. Selama kita menjauhkan diri dari Dia, saat itulah kita menghukum diri kita sendiri. Ya, Tuhan sudah menerapkan hukum-hukumnya. Ini loh jalan-jalan saya yang harus kamu ikuti dan yang harus kamu tempuh. Tapi kadang kita memilih jalur yang lain. Ya sudah, ketika saat pengadilan itu tiba, ya kita harus melewati proses untuk kembali itu. Kalau misalnya Tuhannya tinggal di Jakarta, kita tersesatnya di Qatar, memilih jalan menuju Qatar, kalau lagi nonton Piala Dunia, ya tunggulah untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan pasti mencari agak lama nih, sampai Qatar. Gitu kan? Jadi tergantung sejauh mana kita tersesat, ya, sejauh mana kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat-dekat dengan Tuhan, ya penderitaan yang kita alami pun tidak terlalu lama, ya. Maka poin paling penting adalah karena kita menyadari bahwa kita semua ini orang berdosa, sering jatuh dalam penyembahan berhala dalam banyak hal ya, tidak soal patung-patung dan lain sebagainya ya, tapi pikiran kita pun kadang menyembah berhala ya dan lain sebagainya. Maka yang paling penting adalah kita harus bertobat atau kembali kepada Allah, berpaling kepada Allah, tinggalkan semua yang menyesatkan kita, yang menjauhkan kita dari Allah, dan kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya di ujung bacaan pertama tadi, Allah mengatakan melalui Nabi Yesaya, Israel akan dinyatakan benar. Karena apa? Karena mereka berpaling kepada Allah, dan Allah sendiri yang akan mengadili mereka, dan Allah akan membenarkan mereka yang bertobat. Kurang lebih saya rasa dari bacaan pertama inspirasi utamanya itu ya. Baik, Romo. Silakan Bu Sisi. Sisi. Iya, ini sungguh mengingatkan kita semua ya Romo, bahwa jangan ada semacam kita tuh berpaling kepada yang lain, karena Allah Maha Kuasa dan juga yang menciptakan kita semua. Jadi stick begitu ya, selalu dekat dengan Allah. Nah, ini yang memang saat ini juga menjadi tantangan kali ya Romo, karena di zaman-zaman sekarang ini yang zamannya katanya makin susah, karena kan kita sudah menghadapi pandemi yang ya cukup menyulitkan hidup semua orang. Kemudian juga ditambah lagi ke depannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi kan banyak nih mungkin orang-orang yang mengalami kegalauan hati itu, ada yang mungkin sudah berpikir untuk mencoba, saya harus berpegang pada apa begitu. Nah, ini kan semacam menarik kembali kami semua untuk jangan sampai kita tersesat tadi seperti yang Romo bilang, sampai ke Qatar ya Romo. Kalau tersesat ke Qatar nggak apa-apa Romo. Nonton Piala Dunia. Kesimpulan yang bagus Bu Sisi. Ya benar-benar ya. Kita memang seperti yang tadi Bu Sisi katakan ya, kadang kan ketika kita berdoa kan kadang kita merasa Tuhan tidak menjawab kita ya. Ya, pertanyaannya sederhana. Apakah kita mau berpaling kepada yang lain atau tetap percaya? Disitulah ujian iman kita. Kalau kita tetap percaya, maka kita akan tetap di situ. Karena ada begitu banyak janji Tuhan dalam teks kitab suci kepada kita semua. Dan kita harus percaya ini janji Tuhan. Tuhan tidak punya kepentingan apapun untuk sekedar supaya dia dukung saya. Tuhan tidak butuh dukung. Dia hanya mau memastikan kepada kita bahwa kita yang percaya kepadanya akan mewarisi apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Jadi tetap teguh dalam iman kita. Apapun itu, kesulitan pasti ada. Tapi poin paling penting begini, kalau dalam kesulitan kita berpaling kepada Allah, dan ketika kita berpaling ternyata kita masih mendapatkan kesulitan lagi, lalu kita mau kemana lagi? Nah, itu poin paling penting. Kalau kita mendapatkan kesulitan selama kita ada bersama dengan Allah, maka kita akan tetap milik Allah. Ya, sekalipun kita dalam kesulitan, tapi kita berpaling dari Allah dan kita mendapat kesulitan lagi, kita mau kemana coba? Jadi
Lebih Ada baik juga sulit bersama Allah daripada sulit tanpa Allah. Ya. Nah itu dia. Tadi saya mau menanyakan Romo, katanya banyak juga yang mengalami semakin dekat dengan Allah, itu semakin banyak cobaannya gitu loh Romo. Nah itu tadi Romo sudah menjawab kali untuk lebih enak kan dekat dengan Allah daripada tidak gitu ya Ya Romo. benar. Jadi saya itu selalu mengumpamakan seperti ini kalau soal itu orang yang dekat dengan Allah itu kan gini, si Nabi Yesaya ya yang dia bilang saya ini najis bibir itu, Yeremia yang najis bibirnya. Ya. Dia itu hanya bisa mengetahui bahwa dia itu kotor dan najis ketika dia dekat dengan Allah. Itu bukan berarti nabi ini lebih kotor dari orang yang tidak merasa berdosa. Dia jauh lebih baik, ya, karena ketika dia dekat dengan Allah, dia akan tahu karena Allah Maha Suci. Contohnya seperti ini nih, kalau jubah ini lihat dari jauh ini warnanya putih bersih, tapi coba makin dekatkan dengan saya, ada banyak bintik-bintiknya loh, ada banyak nodanya loh. Dan saat kita tahu itu, hati kita baru, oh ternyata ada banyak bintik-bintik, saya harus membersihkan. Setelah kita membersihkan, kita akan jauh lebih aman dalam hidup. Jauh lebih nyaman memakai jubah ini. Begitu juga dengan hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang bersih di dunia ini. Tapi makin kita dekat dengan Allah, kita tahu bagaimana caranya membersihkan diri kita. Dan saatnya tiba, mungkin akan sangat mudah bagi Allah untuk menggosok-gosok kita. Tidak terlalu sakit kalau tiba-tiba misalnya sudah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan dekat dengan Allah, mungkin akan digosok dengan sikat yang agak lebih keras, akan mendapatkan sakit. Ya kurang lebih ilustrasinya seperti itu ya. Jadi lebih baik menderita tapi dekat dengan Allah daripada menderita dan tidak ada Allah sama sekali. Baik Romo, karena ini kan juga semacam godaan ya di saat seperti ini, banyak orang mungkin mencari jawaban lain begitu kan Romo, ya, betul. Dari jalan-jalan yang lain begitu, bahkan juga sampai-sampai mentuhankan apa ya Romo, benda ataupun kekayaan ataupun ya hal-hal duniawi itu Romo. Ya, benar sekali itu. Kalau soal yang mendewakan itu kan bangsa Israel itu kan bangsa terpilih tapi jatuh bangun dengan membangun anak bermula dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Pada akhirnya mereka menyesal. Jadi poinnya sederhana. Kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama untuk mencobai Tuhan atau untuk melihat mencari keberuntungan tentang hidup kita. Sudah ada pengalaman di masa lalu yang menunjukkan hal yang sama. Ngapain sih kita mau jatuh lagi dalam hal yang sama? Cukup pengalaman pahit masa lalu menjadi pelajaran untuk kita. Kita tidak perlu jatuh dalam masalah yang sama untuk mengetahui tentang kemaharahiman Allah atau kemurkaan Allah. Ya, cukup seperti itu. Tidak perlu kita melakukan kesalahan yang sama untuk merasakan kemarahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Baik Romo, ya karena sudah ada contoh-contohnya ya Romo. Iya, sudah ada jangan mengulang. Ngapain kita buat lagi kan? Ya, baik. Apalagi nih sebentar lagi, ya kita semakin dekat untuk menyambut kelahiran Kristus ya Romo. Di mana saat ini kita sudah memasuki pekan Advent ketiga. Nah nanti kita akan kupas di sesi kedua ya Romo. Pekan Advent ketiga itu punya unsur atau makna apa begitu. Dan juga pada hari ini pula gereja merayakan yaitu peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujaga gereja. Betul sekali. Nah, nanti kami juga ingin mendapatkan kira-kira teladan apa yang diberikan oleh Yohanes dari Salib ini. Baik, siap. Baik. Ini akan dilanjut pada sesi berikutnya. Betul, Romo. Sekarang? Nanti di sesi kedua, karena saat ini siap. Kita sudah memasuki penghujung dari perjumpaan di sesi pertama, Romo. Baik. Siap. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita kembali merenungkan apa yang diberikan inspirasi rohani dari Romo Kristo, yaitu terkait dengan bacaan dari kitab Yesaya. Dan kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, masih di Oase Rohani Katolik, Pekan Advent ketiga, di mana merupakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja.
Dan juga apa kabarnya Anda semua yang mungkin baru saja bergabung di Oase Rohani Katolik sesi kedua ini. Dan tadi kita telah peroleh begitu banyak inspirasi rohani yang disampaikan dan masih bersama dengan Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF beserta dengan Alexandra Sisi. Romo Kristo, mungkin bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung, ingin sekali juga untuk mendapatkan sedikit kesimpulan singkat dari perjumpaan kita di sesi ke-1 dan di mana juga kita memasuki pekan Advent ketiga, sekaligus juga ingin diberikan insight tentang pekan Advent ketiga ini yang disebut juga Gaudete ya, Romo. Oh iya, Oke. Baik. Untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang baru bergabung maupun yang tadi sudah sempat bergabung, saya menarik beberapa poin penting dari uraian pada bacaan pertama, yaitu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Dia menciptakan segala sesuatu, maka tindakan kita sebagai ciptaan Tuhan itu harus menjadikan diri kita milik Allah seutuhnya. Dengan hati, dengan pikiran, seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Termasuk suka kita, termasuk dukanya. Karena kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Dia tahu persis di mana titik lemahnya kita, di mana titik terkuatnya kita. Maka jadikan diri kita milik Tuhan, biar Dialah yang mengatur. Yang sudah kuat, biarkanlah Dia jaga. Yang masih rapuh, biarkanlah Dia menumbuhkan, Dia merawat, Dia mengembangkan. Jadikan diri kita milik Tuhan, hanya sembah Dia. Tidak boleh menyembah yang lain. Ya. Karena menyembah yang lain membuat Tuhan cemburu. Nah, jadi Bapak Ibu tahu saja kalau Dia yang Maha Kuasa, Dia yang cemburu, berbahaya sekali. Kita yang rapuh ini saja kalau cemburu juga mengerikan, ya. Apalagi kalau sampai Tuhan cemburu, kan? Jadi lebih baik jangan biarkan Dia cemburu, biarkan saja Dia berbunga-bunga mencintai kita, karena kita juga menyembah Dia dan mencintai Dia dengan seluruh hati. Oke, itu kurang lebih benang merah dari bacaan pertama menuju ke bacaan Injil atau pesan-pesan Advent di pekan ketiga ini, ya. Bu Sisi, saya langsung lanjut atau bagaimana? Iya, kita akan masuki dengan inspirasi rohani dari bacaan Injil Lukas yang merupakan tadi sudah diberikan pengantar benang merahnya ya Romo. Namun sebelumnya Romo, ini juga kami ingin sekali untuk bisa diberikan insight tentang pekan Advent ketiga Gaudete ini Romo. Oke, ya, Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita, Minggu Gembira, ya. Kita diajak untuk bergembira karena Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang mencintai kita itu sebentar lagi akan. Ya. Ajakan bagi kita untuk bergembira ini karena kita telah melewati 2 pekan persiapan, ya. Pekan pertama, pekan kedua, dan sekarang pekan ketiga. Sebentar lagi kita akan masuk pekan keempat dan kita berpesta ria karena Tuhan datang. Ya, dalam minggu pekan Advent ketiga ini, unsur kegembiraan itu ditonjolkan. Ya. Karena memang bacaan-bacaan suci pun mengatakan demikian tentang bagaimana Yesus yang akan datang itu, ya, yang akan kita sambut itu membawa kegembiraan besar, sukacita besar bagi kita semua. Ya, kurang lebih bacaan pertama pun demikian. Sebenarnya berbicara tentang hal itu, tentang sukacita itu, karena memang Allah di sini menjelaskan tentang dirinya, tapi di sisi yang lain sebenarnya Allah sedang berbicara tentang cintanya yang tak terbendung kepada manusia. Ya. Sehingga kalau kita menyadari itu, jiwa kita, hati kita seharusnya bergembira karena memiliki Allah yang luar biasa mengasihi kita dan mencintai. Ya. Dan bacaan Injil pun yang akan sebentar kita akan refleksikan bersama itu kan juga menunjukkan sukacita besar karena Yesus menyembuhkan. Kehadirannya Dia itu membawa banyak sekali perubahan. Yang mati dibangkitkan, yang tuli ditahirkan, yang pokoknya semua sakit penyakit disembuhkan. Dan itu tentu saja menjadi sebuah kegembiraan besar untuk kita semua.
Memang makna Gaudete itu banyak sekali, tergantung dari konteks bacaan yang mau kita sampaikan, mau kita refleksikan ya. Kurang lebih seperti itu Bu Sisi. Baik Romo, dengan semangat Gaudete, dengan penuh sukacita begitu ya Romo, makanya nuansanya pun berwarna pink begitu ya Romo. Dan itu menandakan sukacita kita semua. Ya, banyak ibu-ibu yang klaim warna pink itu warnanya mereka, keterlaluan ya. Padahal itu kan warna gereja semua ini. Bagaimana kami yang laki-laki ini didiskreditkan hanya gara-gara kesukaan ibu warna pink? Iya, padahal Romo nanti dalam memimpin misa di pekan Advent ketiga kan harus memakai kasula berwarna pink. Jadi betul bukan sekali. Miliknya ibu-ibu saja. Ini bukan miliknya ibu-ibu tuh. Iya, baik. Milik semua orang. Milik semua orang. Baik Romo, lalu bagaimana Romo inspirasi yang disampaikan Lukas ini tadi sudah disampaikan Romo tentang bagaimana Yesus menyembuhkan ya Romo? Oke, dari Injil Lukas ini satu hal yang menarik adalah Yohanes Pembaptis itu menyuruh kedua muridnya untuk bertanya, apakah Tuhan yang kami tunggu? Mungkin kita akan bertanya, apakah Yohanes Pembaptis ini tidak mengenal Yesus, padahal mereka sepupuan? Iya. Ya kan? Itu kan pertanyaannya kan? Kok bisa ya Yohanes Pembaptis menyuruh dua orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Tuhan yang kami tunggu atau orang lain? Kita pun langsung secara spontan langsung bertanya, si Yohanes ini memang nggak kenal Yesus ya? Nah, padahal mereka kan sepupuan. Kalau kita membaca teks ini tentang bagaimana Yohanes memanggil dua muridnya ini, posisi Yohanes waktu itu sedang dipenjara. Ya, dia sedang dipenjara. Ini paling jelas kalau kita baca di Injil Matius, pasal 17 ayat 2. Dia sedang dipenjara. Kemudian dia memanggil dua muridnya. Jadi di sini sebenarnya ada unsur di balik pemanggilan dua murid ini dan perintah untuk bertemu dengan Yesus ini, ya. Karena yang jelas Yohanes itu kenal Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Dia tidak meragukan identitas Yesus sebagai Mesias, penyelamat, raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak sangsi, dia tidak ragu. Tetapi yang dia ragukan adalah murid-muridnya. Murid-muridnya itu belum tentu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya, bahwa Yesus adalah Raja yang diurapi. Makanya dia memanggil dua muridnya dan suruh langsung bertemu dengan Yesus dan bertanya langsung. Jadi memang Yesus memberi jawaban kepada Yohanes, tapi pada saat yang sama jawabannya telah kepada dua muridnya. Itu satu strategi dari Yohanes ya, yang kelihatannya tidak tampak, tetapi dayanya luar biasa, ya. Yesus memberikan jawaban kepada Yohanes Pembaptis langsung di depan dua muridnya, dan dua muridnya itu langsung mendengar. Jadi sebenarnya pada saat yang sama Yohanes Pembaptis sedang meminta kepada Yesus supaya meyakinkan murid-muridnya bahwa dia yang ditunggu, dia adalah Mesias. Ya. Akhirnya Yesus mengatakan, lihat, katakan apa yang kamu lihat dan apa yang kalian dengar. Ya. Kalau kita merefleksikan perjalanan iman kita itu bertumbuh paling tidak ada lewat ini, mendengar, melihat. Itu ada dua hal pokok itu, mendengarkan dan melihat. Setelah itu baru kita melaksanakan. Ya, kalau kita tidak mendengarkan, tidak melihat, lalu melaksanakan, kadang kita salah kaprah. Ya, kita berpikir ini sudah benar, tapi kita melakukan kehendak kita sendiri, bukan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka penting sekali mengalami, pengalaman melihat dan mendengarkan. Mungkin untuk zaman kita sekarang, kita mau melihat langsung bagaimana Yesus menyembuhkan itu agak sulit ya, agak jarang ya. Tapi mujizat penyembuhan selalu terjadi sampai saat ini. Ya. Tapi kalau untuk mendengarkan, teks kitab suci ada, tradisi ada di dalam kita. Sekarang tergantung kita. Kita mau mendengarkan atau tidak? Ya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan atau tidak? Ya. Sabda Tuhan itu yang tertulis kitab suci, ya. Yang tak tertulis itulah yang tradisi suci, dan itu ada di tangan kita.
ada di dalam gereja. Maukah kita mendengar? Nah, itu persoalan pertama. Tapi yang lain soal melihat, banyak sekali mujizat di dunia ini. Di mana-mana kita mendengar mujizat. Lalu orang bertanya, kok mujizatnya terjadi pada dia? Kenapa tidak pada saya? Come on. Ini namanya pewartaan. Pewartaan itu menyebar. Kalau kamu melihat mujizat terjadi di situ, itulah cara Tuhan menunjukkan kepada kamu bahwa ini loh kuasanya. Tidak perlu kamu mengalami lagi, ya kan? Ketika kita melihat atau mendengarkan mujizat-mujizat yang ada terjadi di dunia ini, saat itulah sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk percaya. Ya, jadi Bu Sisi, saya selalu tekankan, saya selalu sampaikan bahwa kalau tiba-tiba di antara umat ini yang mendengar berita mujizat terjadi di tempat lain, kemudian dia mendengar, saya selalu katakan, kamu memang ditentukan oleh Tuhan untuk mendengar itu. Dan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mendengar itu. Itu yang paling penting. Bukan menunggu mujizat lain terjadi dalam hidupmu. Mujizat sudah terjadi, dan kamu sudah mendengar. Kamu bahkan sudah melihat di video. Kamu percaya atau tidak? Itu menurut saya satu poin penting yang bisa kita petik dari bacaan hari ini ya. Oke, itu saja dulu. Mungkin ada pertanyaan. Saya rasa kalau ada pertanyaan dari Bu Sisi ini jauh lebih baik ya. Baik Romo. Iya, ini sesuatu juga pesan penting bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita kan banyak sekali aktif begitu ya Romo. Saking sibuknya kita juga suka nggak sempat mendengarkan gitu. Benar. Jadi mendengar kemudian menyimak begitu ya. Nah, jadi ini yang memang juga menjadi poin penting tadi yang Romo sampaikan untuk kami semua supaya kami bisa lebih. Untuk saya juga. Kita semua, baik Romo, untuk kita semua ya Romo. Kita semua di mata Tuhan sama. Iya. Ini hanya profesi duniawi gini. Ya, kita semua anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi. Iya, jadi ini tadi pesan Romo untuk kita semua, bagaimana kita lebih bisa mendengarkan, namun setelah mendengarkan hal-hal, apalagi yang hal-hal yang penuh sukacita, kemudian hal-hal yang sangat bermanfaat atau positif, seperti tadi mendengar mukjizat, lalu kita juga harus menanggapinya begitu ya Romo? Menanggapinya apa reaksi kita terhadap apa yang kita dengar itu paling penting, itu yang paling menentukan, bukan soal mujizat itu saja, tapi apa reaksi saya ketika saya tahu ada mujizat ini terjadi? Apakah saya diam-diam atau saya harus semakin percaya? Itu. Iya. Artinya juga bagaimana kami diajak juga untuk bisa merefleksikan apa yang sudah didengar tadi gitu Romo. Untuk bisa memahami apa pesannya yang tadi, pengalaman-pengalaman rohani tadi begitu. Ya. Nah, Romo, terkait juga kan hari ini merupakan peringatan wajib yaitu Yohanes dari salib. Apa yang menjadi teladan dari Santo Yohanes dari salib ini, Romo? Oke, Yohanes dari salib ini seorang pujangga gereja yang luar biasa, penyair, ya, kelahiran Spanyol, orang Spanyol, dan banyak tulisannya yang banyak orang tidak mengerti. Tidak mengerti bukan karena dia menulis berdasarkan pengalaman rohani yang begitu dalam. Ya, kalau kita memiliki pengalaman rohani yang begitu dalam, sebenarnya tulisan Yohanes dari salib ini sangat bagus sekali. Ya. Tapi satu poin yang paling penting dari Santo Yohanes dari salib ini adalah ini. Dia mengatakan kalau hidup kita ini sudah dikuasai oleh Roh, maka keinginan terbesar kita satu-satunya adalah bersatu dengan Allah. Ya. Itu kalau kita hidup dalam Roh, satu-satunya keinginan terhebat kita, terkuat kita adalah bersatu dengan Allah atau bersama dengan Allah. Ya. Itu satu, bagi saya ini hal yang sangat-sangat penting. Ya. Karena memang kalau kita melihat hidup kita ini, pada akhirnya yang kita benar-benar butuhkan dalam hidup adalah memang bersatu dengan Allah. Ya, saya ingat betul dulu si Taylor Swift diwawancarai, ketika dia ditanya, kalau kamu
meninggal besok, apa yang kamu inginkan? Dia bilang, saya ingin hidup damai. Saya ingin hidup penuh dengan sukacita, dengan kegembiraan. Lalu hostnya bertanya, seperti Bu Sisi ini, lalu yang itu piagam-piagammu itu gimana? Mobil-mobilmu itu gimana? Dia bilang, itu biarkanlah. Mungkin keluarga saya yang... Itu sebenarnya keinginan hati semua kita ya, bahwa di ujung hidup kita ini yang satu-satu yang kita inginkan adalah kedamaian. Dan bagi kita orang beriman, kedamaian itu hanya bisa kita miliki ketika kita bersatu dengan Allah atau hidup dengan Allah di dalam kerajaannya. Iya. Jadi poinnya Yohanes dari salib ini, kalau kita refleksikan lebih dalam, memang itulah ujung dari mimpi-mimpi besar atau ujung dari spiritual journey-nya kita itu ada di situ, bersatu dengan Allah. Ya, memang dia dengan Santa Tresia memperbaharui banyak hal, tapi itu untuk gereja. Dan itu semua diinspirasi. Ya. Saya selalu yakin bahwa orang yang mau berbuat sesuatu yang baik, itu selalu diinspirasi. Ya. Bahkan saya di dalam komunitas atau apa, kalau ada teman-teman yang punya inspirasi, oh kita buat ini ya, saya selalu mengatakan, oke, yang penting kamu jelaskan kepada saya apa yang harus kita lakukan. Karena saya selalu punya keyakinan bahwa tidak ada orang yang benar-benar merencanakan sesuatu yang jahat untuk bersama. Ya, hanya saja dia perlu menjelaskan kepada kita untuk memahami. Nah, untuk sampai pada tahap itu, kita juga butuh bantuan Tuhan. Ya, kita butuh Roh Kudus untuk merasuki diri kita agar kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu jalan-jalan Tuhan, dan kita tahu caranya bagaimana kita bersatu dengan Tuhan. Ya. Oke, itu mungkin itu yang bisa saya berikan. Mau bertanya boleh. Terima kasih Romo. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan Romo, tapi karena waktu jua ini yang menentukan perjumpaan ini. Dan kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita untuk hari ini Romo di Oase Rohani Katolik. Namun sebelum kita tutup, dan juga tadi terkait dengan semua inspirasi rohani yang sudah kami terima, dan juga kebetulan di peringatan wajib ini pun dari Santo Yohanes dari salib ini juga tadi pesan yang diberikan Romo itu benar-benar menyatu begitu dengan inspirasi keseluruhan ya Romo. Nah, sebagai penutup Romo, mohon kiranya untuk Romo bisa memberikan inspirasi bagi kami semua untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Oke, inspirasinya ini. Ya. Seluruh hidup Yesus ini sebenarnya bisa dirangkum dengan dua kata. Ini juga mungkin untuk merangkum penjelasan sebelumnya. Hanya ada dua kata pentingnya bisa merangkum, ya. Tapi mungkin Bu Sisi cari kata yang lain. Yaitu kata Yesus itu seorang pendoa. Yang kedua, dia seorang yang sangat sosial, jiwa sosialnya tinggi. Dalam bacaan Injil hari ini, ya, Yesus menyembuhkan, itu dimensi sosialnya Yesus. Yesus berbuat baik, berkeliling sambil berbuat baik. Dia masuk ke desa-desa untuk berbuat baik. Itu dimensi sosialnya Yesus, ya. Dan dimensi satunya adalah dia seorang pendoa. Dia selalu memulai segala kegiatannya dengan doa. Ya, dan mengakhiri dengan doa. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa dia yang Tuhan saja menyembah Allah Bapa. Come on, kita yang manusia biasa, masa enggak? Jadi sebenarnya untuk mengikuti Yesus ada dua kata kunci ini yang penting. Ya, dua unsur penting yang sebenarnya bisa kita jalankan dalam hidup kita. Itu menjadi seorang mistikus, kalau kata Paus Fransiskus, menjadi seorang pendoa. Ya. Di dalam keluarga, kita bisa berdoa bersama keluarga. Mendoakan suami istri, mendoakan anak-anak. Ya. Itu satu dimensi dari hidup Yesus. Dimensi yang lain adalah bersosial, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Ya. Melakukan dua hal ini saja dalam hidup kita, kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Terlepas dari kerapuhan-kerapuhan yang kita miliki sebagai manusia. Melakukan dua hal ini saja kita sudah mencintai Allah yang mencintai kita. Dari bacaan pertama, Allah yang Maha Kuasa itu. Karena ketika kita berdoa, kita menyembah Dia. Nah, itu poinnya.
Baik. Kita berdoa bukan menyembah patung sebagaimana yang pilar-pilar itu ya. Kita menyembah Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, poin paling penting itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ingat dua hal itu. Jadilah seorang mistikus dan orang yang berjiwa sosial. Tuhan kita melakukan dua hal penting itu. Dan Yohanes dari salib adalah seorang mistikus, ya, seorang pendoa, ya. Jadi, jadilah itu. Sekarang kita minggu Advent ketiga, jadilah seorang pendoa, ya, karena sebentar lagi Tuhan datang dan semoga kita bisa bergembira bersama di dalam meja perjamuan rumah kita masing-masing. Baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Kristo yang sudah memberikan begitu banyak inspirasi dan sekarang ini tugas kami semua, tugas kita semua untuk melaksanakannya. Baik. Dan kita akhiri perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk Pekan Advent ketiga. Dan terima kasih banyak Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda dan kini kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup. Silakan Romo. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami banyak cara untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin menyembah dan mencintai Engkau. Pada kesempatan berrahmat ini kami mohon sudi kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, terutama dalam pasang surut hidup kami. Semoga Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, dan meyakinkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut dan pantas untuk kami sembah. Tuhan, kami percaya kuat kuasa-Mu senantiasa akan terjadi dalam hidup kami yang percaya kepadamu. Sudi kiranya segala sesuatu yang telah kami mulai dalam hidup kami, Engkau sempurnakan dalam proses selanjutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat Roh Kudusnya kepada kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Kristo dan juga terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Amin.